Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidayu Purnama Dewi. Saya dari kelas 03 SMJE 007 Reguler C, Prodi Manajemen Ekonomi Universitas Pamulang. Kesempatan saya kali ini saya ingin membuat video presentasi mata kuliah Manajemen Keuangan yang dibimbing oleh dosen Bapak Imam Lubis. Saya ingin menjelaskan pertemuan ke-1 yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Keuangan. Di sini ada pengertian manajemen keuangan. Apa sih itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan dalam usaha adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi. Terus ada mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Selanjutnya, ada beberapa definisi manajemen keuangan menurut para ahli, yaitu 1. Menurut J.F. Bradley berpendapat bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan merupakan aspek manajemen bisnis untuk mengatur permodalan perusahaan. Hal tersebut tertuang dalam bukunya yang berjudul Administrative Financial Management. Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan juga harus mempertimbangkan pemilihan sumber kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada menurut Joseph L. Massey. Definisi berbeda dijelaskan oleh Joseph, penulis The Essentials of Management. Masih menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara efektif. Yang terakhir menurut Hari G. Gutam dan Herbert E. Dugal. Sementara itu, dalam pandangan Gutam dan Dugal, pengertian pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan pengadministrasian setiap dana yang digunakan dengan bisnis. Selanjutnya, ada manajemen keuangan taktis versi strategis. Apa sih taktis versi strategis? Nah, di sini manajemen keuangan tingkat taktis mencakup prosedur yang mengatur cara kita memproses transaksi harian. Terus ada penutup keuangan bulanan, ada membandingkan pengeluaran aktual dengan uang yang dianggarkan, terus serta memenuhi persyaratan auditor dan pajak. Nah, sementara itu, manajemen keuangan strategis termasuk kegiatan perencanaan dan analisis keuangan, perencanaan investasi oleh para pemimpin keuangan dengan menggunakan data, menemukan peluang, hingga membangun perusahaan yang tangguh. Nah, pentingnya manajemen keuangan itu apa nih? Di sini ada tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah
terhadap aset yang dimiliki oleh pedagang saham. Kita perlu memahami 3 pilar tata kelola fiskal yang sehat. Nah, yang pertama, menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk memperencanakan masa depan. Nah, yang kedua, ada mengambil keputusan atau membantu pemimpin bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Yang terakhir itu ada nomor 3, mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Selanjutnya, ada ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, ada 4 bidang utama. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penganggaran. Yang ketiga, ada pengelolaan dan nilai risiko. Yang keempat, prosedur. Nah, perencanaan yang pertama, perencanaan. Bidang ini menugaskan manajemen keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menambahkan produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan membagi informasi itu dengan rekan bisnis. Perencanaan dapat dipecah menjadi beberapa kategori, termasuk biaya modal, tenaga kerja, biasanya tidak langsung, dan operasional. Nah, yang kedua ada penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajemen keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya, seperti hipotek atau sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya, akan ada beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Nah, perusahaan umumnya memiliki anggaran induk dan subdokumen terpisah. Hal ini mencakup misalnya arus kas dan operasi anggaran mungkin statis atau fleksibel. Nah, yang ketiga itu pengelolaan dan menilai resiko. Bidang ini melihat manajer keuangan sebagai penilaian dan memberi kontrol kompensasi untuk beberapa resiko, termasuk di sini ada resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional. Yang pertama itu resiko pasar. Mempengaruhi investasi bisnis, pelaporan, dan kinerja saham. Mungkin juga mencerminkan resiko keuangan khusus untuk industri, seperti pandemi yang memengaruhi restoran atau peralihan retail modal langsung ke konsumen. Yang kedua itu ada resiko kredit. Contohnya, efek dari pelanggan tidak membayar tagihan, mereka tepat waktu, dan dengan demikian bisnis tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajiban. Ini dapat mempengaruhi kelayakan kredit dan penilaian yang menentukan kemampuan untuk meminjam pada tingkat yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga itu ada resiko likuiditas. Tim keuangan harus melacak arus kas saat ini, memperkirakan kebutuhan uang tunai di masa depan, dan bersikap untuk membebaskan modal kerja suatu kebutuhan. Nah, yang keempat itu ada resiko operasional. Ini adalah kategori umum dan baru bagi beberapa tim keuangan. Misalnya, ini
Misalnya, ini bisa termasuk resiko serangan siber dan pertimbangan pembelian asuransi keamanan siber, pemulihan berencana dan rencana kelangsungan bisnis, dan praktik manajemen krisis yang dipicu jika seorang eksekutif senior dituduh melakukan penipuan atau pelanggaran. Dan 4. Prosedur. Manajemen keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan. Ada fitur pembayaran dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini pun mengurangkan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat berfungsi penting untuk pengadaan dana, alokasi sumber daya keuangan, dan pemanfaatan dana. Berikut fungsinya. 1. Mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan pengendalian keuangan. Melalui berbagai teknik, mereka bersiap menghadapi potensi ancaman. 2. Merencanakan keuangan. Pengembalian keputusan juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. Manajer dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mengukur prioritas dan kebutuhan usaha. Mereka juga menganalisis situasi ekonomi secara keseluruhan untuk merencanakan anggaran dan membuat keputusan yang sesuai. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Manajer perlu memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang tepat. Mereka juga perlu mengawasi investasi bisnis berlangsung dengan efektif dan efisien. Alokasi yang tepat dari sumber daya keuangan mengarah pada profitabilitas jangka panjang. Yang keempat ada pengelolaan arus kas. Manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kas. Kata lainnya, mereka perlu memastikan bahwa organisasi maupun memenuhi biaya operasional dan keadaan darurat. Ini dilakukan dengan memeriksa apakah bisnis memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup. 5. Mengakuisisi dan melakukan merger. Sebuah perusahaan dapat mengambil keputusan giliran strategi kritis untuk mempertahankan relevansi di pasar yang kompetitif. Bisnis dapat berkembang dengan mengakuisisi bisnis baru atau melalui merger. Ketika mereka masuk ke bisnis baru, keputusan semacam itu berkaitan dengan penilaian sekuritis yang kompleks, dan manajer keuangan adalah orang yang mengawasi proses tersebut. Penganggaran modal. Penganggaran modal mengacu pada keputusan yang dilibatkan investasi dalam saham atau obligasi, antara lain membangun pabrik baru dan membeli peralatan baru. Manajer keuangan perlu mengidentifikasi peluang dan tantangan tersebut. Perusahaan memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah besar modal. Nah, selanjutnya ada 7 prinsip manajemen keuangan. Konsistensi. Kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan harus konsisten di setiap saat. Meski begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu bertanda bahwa ada manipulasi.
Yang kedua ada akutabilitas. Akutabilitas adalah kewajiban moral atau legal, tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi tertentu atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai mana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Yang ketiga ada transparansi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan punya kewajiban terkait transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaan tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan termasuk terkait keuangannya. Keempat, kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan, alias hidup. Manajemen keuangan yang baik pun akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan. 5. Standar akuntansi. Setiap perusahaan haruslah memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan, artinya semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama ini. 6. Pengelolaan. Ini adalah prinsip yang sangat umum untuk berbagai hal dalam manajemen akuntansi. Pengelolaan keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan ampuh. 7. Integritas. Integritas catatan dan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Dengan kata lain, catatan-catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami, lengkap, dan akurat. Selanjutnya ada manajemen keuangan untuk startup. Tanggung jawab manajemen keuangan dalam sebuah startup adalah membuat dan berpegang pada anggaran yang sejalan dengan secara bisnis, mengevaluasi hal yang harus dilakukan dengan keuntungan yang diraih, dan memastikan tagihan yang ada dibayar. Ketika perusahaan tumbuh, lalu menambah karyawan atau staf keuangan dan akuntansi, manajemen keuangan menjadi lebih rumit. Kita perlu memastikan karyawan kita mendapat bayaran dengan potongan yang akurat, mengajukan pajak dan laporan keuangan yang benar, dan memperhatikan kesalahan dan penipuan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada tips manajemen keuangan. Berikut adalah tips-tips untuk kamu yang ingin mulai mengatur keuangan dengan baik secara pribadi. Ini buat pribadi. 1. Lacak pengeluaran untuk meningkatkan keuangan. Jika tidak tahu untuk apa dan di mana telah menghabiskan uang setiap bulannya, ada kemungkinan besar kebiasaan belanja pribadi perlu diperbaiki. Pengelolaan uang yang lebih baik dimulai dengan kesadaran pengeluaran. Untuk permulaan yang simpel, gunakan aplikasi pengelolaan uang untuk melacak pengeluaran di seluruh kategori dan lihat sendiri berapa banyak uang yang telah kita belanjakan untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang buat diri kita sendiri, buat pribadi, ngelacak aktivitas keuangan kita, keluar masuk, terus apa aja yang tiap bulan kita beli, yang harus kita beli itu bisa juga yang buat ngingetin kita perlu beli apa, kewajiban kita, terus keperluan yang penting-penting itu sekarang udah canggih aplikasi. Nah, yang kedua, buat anggaran bulanan yang realistis. Gunakan kebiasaan pengeluaran bulanan serta gaji bulanan yang telah kita lakukan untuk menetapkan anggaran yang dapat kita pertahankan. Tidak ada gunanya menetapkan anggaran yang ketat berdasarkan perubahan drastis seperti kita
tidak pernah makan di luar. Buatlah anggaran yang sesuai dengan gaya hidup dan kebiasaan belanja kita. Kita harus melihat anggaran sebagai cara untuk mendorong kebiasaan yang lebih baik, seperti memasak di rumah lebih sering. Meski begitu, berikan diri kita kesempatan realistis untuk memenuhi anggaran ini. Itulah satu-satunya cara metode pengelolaan uang ini akan berhasil. Jadi, intinya realistis itu nyuruh kita buat irit. Nah, yang ketiga, tingkatkan tabungan meski butuh waktu. Buat dana darurat yang dapat digunakan saat terjadi keadaan tak terduga. Meskipun kontribusi tips ini kecil, dana ini dapat menyelamatkan dari situasi beresiko ketika kita terpaksa meminjam uang dengan suku bunga tinggi atau mungkin tidak mampu membayar tagihan tepat waktu. Selain itu, harus memberikan kontribusi tabungan umum untuk memperkuat keamanan finansial jika kehilangan pekerjaan. Gunakan kontribusi otomatis untuk memperkuat kebiasaan menyimpan uang. Dari sekarang kita harus pintar menyisihkan uang untuk ditabung, karena tabungan itu penting banget buat hal-hal yang tidak terduga. Misalkan kayak ada kecelakaan di antara keluarga kita, terus apa kita sakit, itu perlu banget punya tabungan yang benar-benar untuk hal yang tidak terduga. Nah, selanjutnya ada nomor 4, bayar tagihan tepat waktu di setiap bulannya. Membayar tagihan tepat waktu adalah cara mudah untuk mengelola uang dengan bijak disertai dengan manfaat luar biasa. Ini membuat kita menghindari biaya keterlambatan dan prioritas pengeluaran penting. Riwayat pembayaran tepat waktu yang kuat juga dapat meningkatkan skor kredit dan meningkatkan suku bunga kita. Nah, kalau untuk tagihan itu udah kewajiban kita untuk dibayar. Terus kalau misalkan kita telat itu biasanya di mana-mana sekarang udah terlacak di Slik. Jadi takutnya kita mau ngambil yang benar-benar kita butuhkan kayak rumah atau mobil, kendaraan, pas kita dicek slik kita udah jelek karena ada tunggakan. Itu bakal kebaca semua di mana kita nunggak, terus beli apa aja, itu kelacak di slik OJK. Nah, lanjut kelima, kurangi biaya peluang. Apakah pelangganan layanan yang tidak pernah digunakan? Sangat mudah untuk melupakan langganan bulanan atau layanan streaming dan aplikasi seluler yang membebani rekening bank kita meskipun layanan ini tidak pernah digunakan secara rutin. Yang keenam, ada simpan uang tunai untuk membeli pembelian besar. Jenis pembelian dan utang tertentu dapat membantu saat melakukan pembelian besar, seperti rumah atau bahkan mobil yang saat ini kita butuhkan. Meski begitu, untuk pembelian besar lainnya, uang tunai menawarkan opsi pembelian teraman dan termurah. Ketika pembelian secara tunai, menghindari bunga dan menciptakan utang yang membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk dibayar kembali. Sementara itu, uang yang disimpan itu dapat disimpan di rekening bank. Nggak rugi kok di rekening bank. Kalau kita benar-benar buat nabung, dia pasti ada suku bunganya. Jadi berapa persen kita tiap bulan, karena bank itu kan diolah kan. Nah, lanjut yang terakhir tuh 7, mulai strategi investasi. Bahkan jika kemampuan kita terbatas untuk berinvestasi, kontribusi kecil ke akun investasi dapat membantu dalam menggunakan uang yang sebelumnya peroleh untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan.
Jalan menuju keuangan yang lebih baik dimulai dengan mengubah kebiasaan kita sendiri. Beberapa dari perubahan ini akan lebih mudah daripada yang lain. Tetapi jika tetap berkomitmen, kita akan mendapatkan keterampilan pengelolaan uang yang hebat yang akan membantu sepanjang hidup. Selanjutnya, tanggung tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan, dan kemampuan pengelolaan secara bijaksana. Apabila perusahaan dapat berkembang dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada giliran kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik seadanya secara lebih luas dana-dana dialokasikan secara tidak tepat, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi lambat. Terus ada tugas pokok manajemen keuangan. Antara ini meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliput keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Adapun keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesepakatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. Menyangkut masalah pemulihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Yang terakhir adalah mengambil keputusan dividen. Menyangkut masalah menentukan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan secara dividen tunai kepada para pedagang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembelian kembali saham-saham. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah konteks pembahasan ini adalah berhubung dengan penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang diliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Anggaran terkait dengan manajemen keuangan yang berkait dengan waktu relasi maka biasanya disebut dengan rencana keuangan atau budgeting. Rencana keuangan adalah rencana keuangan lembaga bisnis yang merupakan terjemah program kerja lembaga bisnis ke dalam sarana-sarana atau target keuangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Penganggaran merupakan langkah-langkah yang menjadi dasar bagi penetapan strategi bisnis. Penganggaran merupakan perencanaan strategis unit bisnis. Terlebih lagi adalah terkait dengan masalah keuangan lembaga bisnis. Selanjutnya ada lembaga keuangan dan lingkungan manajemen keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari
lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, binding socket atau jenis koperasi di Inggris. Credit union ada pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Atau asuransi, terus pegadaian, dana pensiun, ada reksadana, dan bursa efek. Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar untung yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan ini yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor ini beralih kepada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Jadi uangnya kayak diputar-putar gitu. Nah, lanjut, ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang mengalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Nah, terakhir, kesimpulan manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Tentunya kita perlu mempelajari manajemen keuangan secara umum terlebih dahulu untuk dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perusahaan. Penting banget sih kalau manajemen keuangan. Kita harus jadi minimal kita jadi manajer keuangan buat diri kita sendiri atau buat keluarga sendiri. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.